Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT. Dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengerjakan soal dasar Excel pada tes admin kantor. Nah, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di kesempatan pagi kali ini, saya akan membagikan tutorial mengenai bagaimana cara mengerjakan soal Excel dasar pada tes masuk admin kantor atau bagian staf administrasi. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar. Di sini saya sudah menyediakan sebuah soal. Di sini ada sebuah tabel mengenai data penggajian karyawan. Nah, biasanya di soal masuk tes admin kantor, soalnya tidak jauh seperti ini ya. Tidak beda jauh seperti ini. Mengenai bagaimana teman-teman bisa mengerjakan sebuah soal yang diberikan oleh penguji. Nah, soalnya biasanya seperti ini, teman-teman akan disuruh untuk mengerjakan mengenai data penggajian karyawan. Nah, di tabel ini ada beberapa kolom. Yang pertama kolom nama pegawai, jabatan, gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan kesehatan, pajak, dan total gaji. Kemudian di bawahnya ada total seluruh gaji, kemudian total gaji terbesar, kemudian gaji terkecil, kemudian gaji rata-rata, kemudian jumlah data. Kemudian di bawah tabel ada beberapa petunjuk atau keterangan mengenai data yang harus teman-teman cari. Pertama yakni tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan kesehatan, pajak, total gaji, total seluruh gaji, kemudian ada total gaji terbesar, ada total gaji terkecil, kemudian total gaji rata-rata, ada jumlah data. Kemudian kita akan menjumlahkan total data dan total dengan menggunakan fungsi CONIF dan SUMIF. Oke, yang pertama teman-teman harus bisa mengerjakan soal seperti ini ya, serupa seperti ini. Nah, yang pertama kuncinya teman-teman harus membaca terlebih dahulu untuk petunjuk dan atau keterangannya ya. Untuk petunjuk atau keterangannya biasanya terletak di bawah tabel. Nah, teman-teman harus cermat dalam membaca keterangan yang ada di bawah tabel tersebut. Contohnya seperti ini, untuk tunjangan anak yakni 3% dari gaji pokok. Nah, di sini gaji pokoknya sudah tertera. Nah, untuk menghitung tunjangan anak, kita langsung saja sesuaikan dengan petunjuk ya. Jadi tunjangan anak sama dengan 3% dikali dengan menggunakan simbol asteris atau bintang dikali gaji pokok. Kemudian tekan enter. Nah, maka akan muncul tunjangan anak. Kita tinggal drag ke bawah untuk besaran tunjangan anak dari masing-masing karyawan, seperti itu. Kemudian yang kedua yakni tunjangan istri. Nah, tunjangan istri ini juga rumusnya sama, hanya saja ini hanya 2% dari gaji pokok ya. Jadi sama dengan 2% dikali gaji pokok. Tekan enter, maka akan muncul besaran tunjangan istri. Kita tinggal drag ke bawah untuk besaran tunjangan istri dari masing-masing karyawan. Kemudian tunjangan kesehatan ini besarannya yakni 7,5% ya, 7,5% dikali atau 7,5% dari gaji pokok, jadi dikali gaji pokok. Tekan enter, maka akan keluar besaran tunjangan kesehatan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk
menghitung pajak di sini seperti yang tertera di keterangan. Pajak yang ini 2,5% dari gaji pokok. Jadi pajaknya adalah sama dengan 2,5% dari gaji pokok dikali gaji pokok, seperti ini. Tekan enter, maka akan keluar besaran pajak dari masing-masing karyawan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menghitung total gajinya, di sini tertera untuk total gaji sama dengan gaji pokok tambah tunjangan anak tambah tunjangan kesehatan kurangi pajak. Ya, jadi gaji pokok tambah tunjangan anak tambah tunjangan kesehatan dikurangi pajak. Jadi untuk tunjangan istri tidak dihitung. Jadi total gaji sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan anak ditambah tunjangan kesehatan dikurangi pajak. Tekan enter, maka akan keluar nominal dari total gaji masing-masing karyawan. Kita bisa sesuaikan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan menghitung berapa total seluruh gaji karyawan. Nah, untuk menghitung total seluruh gaji karyawan ini kita bisa menggunakan rumus sum, ya, fungsi sum untuk menjumlahkan semua total gaji. Jadi seperti ini, sama dengan sum. Nah, akan keluar. Kemudian kita seleksi atau kita pilih semua sel yang akan kita eksekusi. Kemudian tutup kurung dan tekan enter, maka akan muncul nominal total seluruh gaji dari kumpulan karyawan. Kemudian kita akan menghitung gaji terbesar dengan menggunakan rumus maksimum atau max. Kita seleksi sel yang akan kita eksekusi, tutup kurung dan tekan enter, maka akan muncul gaji terbesar, ya, yakni gaji terbesar 5.400.000, ya, ini gaji terbesar 5.400.000, saya tandai. Nah, kemudian kita akan disuruh untuk menghitung gaji terkecil dengan rumus minimum atau min. Kemudian kita seleksi atau pilih area sel yang akan kita eksekusi, kemudian tekan enter, maka akan muncul nominal gaji terkecil, yakni 1.620.000, ya, ini 1.620.000. Baik, kemudian selanjutnya kita akan menghitung gaji rata-rata. Untuk gaji rata-rata kita bisa menghitung dengan rumus average atau fungsi average ini. Nah, sama dengan average. Nah, kemudian kita seleksi area yang akan kita eksekusi. Dalam hal ini dari sel H8 sampai H15. Kemudian tutup kurung, tekan enter, maka akan keluar total gaji rata-rata. Kemudian untuk menjumlahkan data ini rumusnya menggunakan count, ya, menggunakan count seperti ini, count. Nah, ini kita seleksi karena ini jumlah karyawannya hanya 8, ya, hanya 8. Tekan enter, maka akan muncul 8 karyawan. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menghitung total data dari kriteria asisten manajer. Jadi di jabatan asisten manajer ini ada berapa orang, kemudian manajer ini ada berapa orang, staff ada berapa orang, seperti itu, ya. Untuk menghitung total datanya kita bisa menghitungnya dengan fungsi countif, ya, count if. Nah, seperti ini. Kemudian kita seleksi
area yang akan kita eksekusi dalam hal ini di kolom jabatan, yakni dari sel B8. Saya ulangi. Dari B8 sampai B15, kemudian titik koma, kemudian kriterianya apa? Kriterianya yakni asisten manajer, jadi F24. Kita pilih, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, ini tekannya 2. Namun ini rumusnya belum baku ya, artinya jika saya drag ke bawah seperti ini hasilnya tidak sesuai. Nah, maka dari itu, karena di sini ketika kriterianya manajer, maka rumusnya akan berubah ya, akan berubah seperti ini, akan berubah dari B9 ke B16. Jadi untuk rumus yang awal, rumus pertama, kita harus kunci terlebih dahulu ya, kunci terlebih dahulu dari area B8 sampai ke B15. Nah, untuk menguncinya atau membakukan rumus tersebut, teman-teman bisa tekan F4. Nah, seperti ini, maka akan berubah menjadi rumus formula yang sudah dikunci ya, seperti itu. Kemudian tinggal tekan enter. Nah, seperti itu. Jadi ketika digeser seperti ini, nah, rumusnya tidak akan berubah. Hanya saja ini kita bisa sesuaikan untuk manajer ya. Untuk manajer ini ada 1 orang ya, betul. Kemudian staff ada 2 orang, staff 2 orang. Kemudian kepala bagian atau kabagnya ada 2 orang, kabag. Kemudian sekretaris ada 1 orang, seperti itu. Baik, kemudian untuk menghitung total gaji dari masing-masing kriteria, semisal asisten manajer totalnya berapa dari 2 orang ini gajinya ya, kita bisa menggunakan rumus yang sama ya, yang hampir sama seperti ini ya, yakni kita menggunakan rumus sum if, kemudian pilih area yang akan kita eksekusi. Dalam hal ini ranknya yakni dari kolom jabatan ya, dari B8 sampai B15. Kemudian titik koma untuk membatasi. Kemudian kriterianya ini yakni asisten manajer berada di sel F24, kemudian titik koma. Kemudian untuk sum ranknya yakni kita akan pilih dari kolom total gaji ya, total gaji dari H8 sampai H15 ya, jadi seperti ini, H8 sampai H15. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, rumus seperti ini. Nah, namun rumusnya ini belum baku, artinya ketika saya drag ke bawah, maka ini rumusnya akan berubah. Nah, maka sebetulnya kita harus mengunci untuk B8 sampai B15, artinya di kolom jabatan ini harus kita kunci agar rumus selnya ini tidak berubah dengan menekan tombol F4 seperti ini. Nah, kemudian untuk di kolom total gaji juga harus dikunci atau dibekukan agar tidak berubah dengan menekan tombol F4. Nah, seperti ini. Kemudian tekan enter. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Baik, mungkin itu saja untuk video tutorial mengenai bagaimana cara mengerjakan soal Excel dasar. Dalam hal ini studi kasusnya yakni data penggajian karyawan. Nah, biasanya
soal seperti ini akan teman-teman hadapi ketika teman-teman melakukan atau melamar sebuah posisi, yakni staf admin atau administrasi di sebuah perusahaan. Baik, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman atau menambah referensi teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang akan menghadapi soal tes admin masuk kantor. Baik, mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.